Mari kita mempelajari sejarah Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya tiada lain. Kita dapat menghadapi tantangan berupa, menurut istilahnya mantan Presiden Habibie, bahwa kita mempelajari sejarah Pancasila itu dalam rangka menghadapi tantangan amnesia sejarah. Kita lupa apa yang terjadi di dalam sejarah bangsa. Nah, oleh karena itu, yang kedua, kita belajar Pancasila untuk menghindari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru, bahwa Pancasila adalah produk sebuah rezim tertentu. Dan sebaliknya perlu kita mengerti bahwa di dalam sejarahnya Pancasila itu digali secara kolektif oleh para founding fathers, bukan oleh golongan tertentu. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, suatu lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian kita akan membagi penjelasan tentang sejarah Pancasila ini dalam beberapa periode. Periode pertama kita sebut dengan periode pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila sesungguhnya pada awalnya dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Beberapa pembicara dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, lalu Mr. Supomo. Kelima butir oleh Soekarno itu kemudian diberi nama Pancasila. Jika peserta ada yang tidak suka dengan angka 5, kata Soekarno, maka bisa ditawarkan angka 3, atau dengan istilah yang lain disebut dengan Trisila, yaitu menjadi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun juga Trisila ini dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang berintikan pada prinsip atau asas gotong royong. Kemudian periode yang kedua kita sebut dengan periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Mereka atau para peserta menyetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dan terkenal dalam sejarah, yaitu sebagai Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta ini terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, periode yang terakhir disebut dengan periode pengesahan Pancasila. Pada periode ini terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta yang pada periode perumusan tadi, atau disebut sebagai rancangan awal pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, tidak lagi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik berubah. Nah, oleh karena itu,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan ini berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Ya. Ada batang tubuh, juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan. Sehingga jadilah kemudian rumusan Pancasila yang final, yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pertemuan kita pada perkuliahan Pancasila kali ini, dan sampai jumpa lagi pada pembicaraan tentang materi Pancasila yang lain pada kesempatan yang lain. Salam Pancasila.